sebenarnya demokrasi yang riuh itu bagus. Itulah demokrasi. Karena kalau demokrasi tapi mengaku demokrasi tapi sepi, kita harus curiga. Jangan-jangan ini sebenarnya otoritarianisme karena orang tidak berani bicara. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau ternyata riuhnya adalah riuh yang tidak produktif, yang cuma kayak itu ya tadi bocil-bocil ambil bersihin muka gitu, ngomongin apa, ini ngaco nih profesor ini, padahal yang dibahas profesor. Misalnya kayak gitu ya oke, kita nggak setuju itu. Tapi soalnya bukannya kemudian kita harus nyuruh orang-orang itu diam, karena inti dari kebebasan adalah memang silakan semua orang boleh membicarakan apa saja, asal kemudian ada batas pidana segala macam, itu urusan lain ya. Nah tapi kita memang realitanya juga adalah gimana caranya 280 juta orang harus memilih orang yang sempurna mulai dari elektabilitas dan lain sebagainya. Karena itulah dalam demokrasi modern diciptakan yang namanya mekanisme seperti pemilihan umum. Nah soalnya di Indonesia yang membuat kita seakan-akan merasa ini riuhnya udah aneh nih gitu ya. Which is benar, saya juga merasa riuhnya udah aneh. Tapi kan ibaratnya kita kalau ada tikus terus kita bakar lumbungnya. Bukan, yang kita cari adalah kenapa tikus ini bisa masuk, lubang yang mana nih yang harus ditutup, mana tikusnya tangkap. Menurut saya itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau sekarang kita merasa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, bukannya kemudian demokrasinya dibunuh, tapi kita telaah salahnya di mana. Nah kalau pertanyaan gimana caranya supaya pemilunya lebih berkualitas, kalau saya sih yang lagi sering saya bicarakan adalah harusnya yang jadi filter elektabilitas dan lain sebagainya partai politik. Tapi kan sekarang partai politiknya brengsek-brengsek. Saya juga lagi nulis soal itu, soalnya chapter aja sih. Tapi untuk menggambarkan bahwa harusnya misalnya yang bikin koalisinya itu tidak pragmatis cuma untuk mengajukan calon, partai politik. Tapi kan partai politik sendiri yang bikin supaya ada yang namanya threshold. Padahal nggak perlu ada threshold sama sekali, baik di pilkada maupun di pilpres. Apakah nanti kalau begitu maka akan riuh? Makanya kita harus perbaiki partai politiknya. Bayangkan misalnya di Amerika tadi ada konvensi. Jadi kita nggak nunggu-nunggu siapa makan siang sama siapa untuk tahu kita bisa nyoblos siapa. Harusnya tiap partai politik menurut saya ada konvensinya. Jadi dari bawah gitu. Kita dorong kandidat yang kita inginkan, yang kita seleksi berdasarkan ya itu tadi mau beretika, rekam jejak baik. Dari bawah kita dorong. Nggak ditentuin sama yang di atas. Nah kartel politik ini yang salah satunya mesti dipecah. Dan partai politiknya memang mesti dibongkar sih. Ini mungkin agenda panjang banget tapi nggak akan selesai dibicarakan sekarang. Tapi mari kita taruh di atas meja. Ini agenda yang menurut saya bisa jadi pemecah dari segala macam persoalan untuk mereformasi partai politik ini.